Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas midtest mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan topik rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja. Perkenalkan, nama saya Anissa Safira dengan NIM C201221105. Di sini saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Andini Sintia Dewi dengan NIM C201222096 sebagai HRD. Perkenalkan, nama saya Kirna Masda dengan NIM C201221138, saya sebagai HRD. Perkenalkan, nama saya Putri Zalsabila Irni dengan NIM C201221137. Di sini saya berperan sebagai pelamar. Perkenalkan, nama saya Maulid Handayani dengan NIM C201222101, saya berperan sebagai pelamar. Rekrutmen adalah proses mencari dan juga menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Secara garis besar ada dua metode perekrutan. Yang pertama yaitu metode tertutup dan yang kedua yaitu metode terbuka. Yang tertutup ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu vertikal atau mempromosikan jabatan seorang karyawan. Lalu ada horizontal, yaitu merotasi karyawan atau memindahkan ke bagian tertentu tanpa mengubah jabatannya. Untuk metode terbuka sendiri adalah metode rekrutmen karyawan yang menggunakan media di luar internal perusahaan. Selanjutnya, pada tahap seleksi, kandidat akan dinilai dan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Setelah tahap seleksi selesai, masuk pada tahap penempatan kerja di mana karyawan akan ditempatkan sesuai dengan keahlian dan kecocokan mereka dengan peran yang ditawarkan. Kami akan menampilkan cuplikan mengenai proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja yang mana terdiri dari yang pertama yaitu proses identifikasi kebutuhan posisi atau jabatan. Pada proses awal ini, seorang HRD akan berdiskusi dengan pemangku kepentingan internal untuk mengidentifikasi keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk merekrut karyawan baru dalam posisi tersebut. Proses yang kedua yaitu proses mempublikasikan lowongan kerja. Sebelum mempublikasikan lowongan kerja, HRD perlu mendeskripsikan dengan rinci mengenai kualifikasi pada posisi yang diperlukan. Selanjutnya, dalam mempublikasikan bisa dilakukan secara offline ataupun online. Pada penerimaan berkas lamaran, dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke perusahaan atau bisa juga dilakukan secara daring melalui web perusahaan. Proses selanjutnya yaitu mereview lamaran yang sudah masuk. Pada proses ini dilakukan dengan cara meninjau kembali lamaran yang sudah masuk, lalu melakukan seleksi berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan perusahaan. Pelamar kerja akan dinilai berdasarkan syarat yang ditentukan untuk selanjutnya kemudian dihubungi kembali oleh tim HRD. Setelah mendapatkan kandidat berkompeten dari mereview lamaran yang masuk, proses selanjutnya adalah menjadwalkan wawancara kerja dengan kandidat guna memilih kandidat karyawan yang paling berkualitas melalui proses wawancara. Tahap yang terakhir yaitu proses negosiasi gaji, penempatan kerja, dan penentuan tanggal mulai bekerja. Pada proses akhir ini, apabila sudah mencapai keputusan positif terhadap seorang kandidat yang lolos, alur selanjutnya adalah penempatan kerja dan juga negosiasi gaji kepada calon karyawan yang lolos. Di sini juga perusahaan akan menyampaikan keuntungan yang mereka dapatkan ketika bergabung dengan perusahaan. Pada proses ini juga sekaligus penentuan tanggal mereka mulai bekerja. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.